إلى أحمد التجاني وجمت رغبتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Para pemirsa dan para ikhwan rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang pertanyaan ikhwan di mana ternyata ada berjamaah wadifah dengan cara balapan. Ya, yang kedua, membaca wadifah dibuat arisan rumah ke rumah, dari rumah ke rumah. Jadi ada di satu daerah di Jabodetabek juga ada dulu kegiatan wadifah yang dikenal wadifah water, ya. Wadifah muter. Jadi ada istilah water atau wadifah muter dari rumah ke rumah. Kemudian yang persoalan kedua, ada wadifah ya yang kenyataannya balapan, bukan berjamaah. Yang pertama tentang wadifah muter atau juga membaca wadifah rumah ke rumah. Ini saya bukan bikin-bikin, ini bukan pendapat saya. Ya, ini saya mendapatkan penjelasan dari grup WA Zawiyah Tijani di Ainumadi. Ya. Cuplikannya, dan ini diambil dari kitab namanya As-Surbus Sofi tentang hukumnya wadifah digunakan untuk kepentingan lain di luar kepentingan thariqah. Yang pertama, larangan baca wadifah untuk orang mati. Yaqul Syekh Al-Ba'qili radhiyallahu anhu, berkata Syekh Al-Ba'qili radhiyallahu anhu, di mana beliau menyatakan thumma innal wadhifata la tuqra'u fil a'ras wala 'alal amwat. Ya, Syed Muhammad Bal Hasan Al-Ba'qili dalam kitabnya menyatakan, ini kitabnya Ira'atu Araish, dan juga dalam kitab Asy-Syurbus Shafi halaman 155. Thumma innal wadhifata, sesungguhnya wadifah la tuqra'u fil a'ras, tidak boleh digunakan dan jangan dibaca di walimatul urus. Jadi kalau ada orang nikahan diwadifain, lah ini tidak benar. Wala 'alal amwat, termasuk juga untuk orang-orang wafat, orang sudah mati. Ra'aitu hattan matbu'an, saya melihat ya tulisan yang dicetak. Bitabi Sayyidi Muhammad Al-Habib bin Al-Qutbil Maktum At-Tijani, yang mana dicetak dengan cetakan dari Syed Muhammad Al-Habib, putra Qutbul Maktum Syed Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu, qala fihi, di mana Syed Muhammad Al-Habib ibni Sayyidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, beliau menyatakan dalam kitab yang dicetak tersebut dengan pernyataannya, wa amma may yaqulu innal wadhifata tuzkaru fil a'ras aw 'alal janaiz faqad rufiat anhul idzin. Jadi Syed Muhammad Bal Hasan Al-Ba'qili dalam kitabnya ya dia memberitahu beliau membaca tulisan yang ditulis oleh Syed Muhammad Al-Habib, ya, khalifah pertama ya dari keluarga besar At-Tijani di Ainumadi, di mana beliau menyatakan, jadi yang menyatakan ini Syed Muhammad Al-Habib ibni Syed Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, khalifah pertama. Adapun orang-orang yang mengatakan wadifah dibaca dalam a'ras, dalam ya walimah au 'alal janaiz, dibaca khusus untuk orang mati, faqad rufiat anhul idzin. Ya, ini menurut beliau tercabut izin
torikohnya alias putus torikohnya. Ini yang ditulis oleh Syed Muhammad Belal Hasan Al-Baqili mengutip cetakan kitab yang ditulis oleh Syed Muhammad Al-Habib At-Tijani. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, ya kalau kita berbicara fikih, dalam hal ini ada juga yang membolehkan. Ya, kalau namanya fikih memang ada pendapat-pendapat. Ya, saya mendapatkan teguran dari teman, katanya di Maroko sebelum jenazah berangkat dikuburkan itu dibacain wadifah dulu. Ya, kemudian itu yang di lapangan seperti itu. Sementara yang madhabnya Al-Baqili melarang. Terus bagaimana ini? Ya kita ini aslinya bertoriko kan cari selamat. Dan untuk ngedoain mayit kan sudah ada format bacaan khusus. Sehingga lebih aman kita tidak membaca daripada membaca. Apa? Ketika tidak membaca kita tetap mendoakan mayat dengan format bacaan yang lain, ya aman kita bisa nyumbang doa untuk yang meninggal dan juga thariqah kita aman. Ya, kalau kita masuk membaca wadifah untuk orang meninggal, maka masuk dalam ikhtilaf. Karena ada yang melarang, ada yang membolehkan. Ya, daripada kita masuk ke ikhtilaf, ya pendapat saya kita tidak perlu membuang tenaga dan pikiran nanti berdebat, ya nanti seperti itu. Jadi tolong juga jangan dibentur-benturkan. Ya, jadi ini kita bicara ilmiah, dan ketika sudah bicara ilmiah, ya dalam fikih itu sudah biasa. Ya, dalam madhab Syafi'i aja macam-macam kok. Ya, contohnya kotoran binatang dalam madhab Syafi'i ada yang mengatakan tidak najis, ada yang mengatakan najis, sehingga ya sempat ramai kemarin ya di medsos. Ya sebenarnya bagi santri yang banyak membaca kitab, ya di Bughyatul Mustarsyidin ada itu. Jadi itu. Jadi ini ya, tapi ini peringatan yang perlu kita perhatikan. Jadi agar supaya kita terlepas ya dari mikir-mikir nanti, waduh gimana thariqah saya. Biar tidak seperti itu. Jadi perkara kita ngedoain orang meninggal, ya dibaca surat Fatihah yang banyak kan bisa. Tidak harus dibacain wadifah. Termasuk juga ya dalam risalah tersebut, ya saya dapatkan dalam grup WA Zawiyah Kubro Ainumadi. Jadi ada artikel, di antaranya juga mengambil dari kitab-kitab thariqah, di antaranya dari Syed Al-Baqili dan juga dari As-Surbus Safi. Ada pernyataan wa kadzalikal wadifah allati tuqra'u fil diyar. Ya, demikian juga wadifah yang dibaca di rumah-rumah. La yaqra'uha la huwa wala ghairuhu. Dan hendaklah jangan membaca wadifah di rumah-rumah, tidak ikut ini dan tidak ikut yang lain. Waman amar bi qira'atiha fid diyar. Ya. Dan orang yang ngajak membaca wadifah di rumah-rumah faqad rufi'an adhul idin. Maka akan benar-benar tercabut izin thariqahnya. Ini para ikhwan rahimakumullah, cukup keras peringatannya. Terus bagaimana kita menyikapi pernyataan ini? Ya kita mengambil garis tengah. Jadi tidak terlalu mihak sana, tidak mihak sini. Dimana kalau kita melihat sejarahnya wadifah, ya ketika Syekh sampai di Maroko, ya ketika Syekh pindah ke Maroko, kemudian Syekh mengadakan ijtima wadifah. Bagaimana ijtimanya? Yang pertama, waktu itu Syekh belum membangun zawiyah. Dan itu berlangsung 13 tahun. Konon berlangsung 13 tahun dalam sejarah. Syekh membaca wadifah berjamaah termasuk hailalah di kediaman beliau, di rumah beliau. Ya, namanya Darul Maraya.
Ya, rumah beliau dikenal dengan nama Darul Miraya, hadiah dari Raja Maroko. Kemudian akan tetapi yang perlu dicatat di sini, ya saya alhamdulillah 3 kali berkunjung ke Darul Maraya ini ketika kami ke Maroko. Jadi di Darul Maraya, orang yang tahu ke Darul Maraya tahu ya rumah Sayyidi Syekh pada zaman itu rumah baik, rumah mewah yang luas. Kemudian ya ruangannya bagaimana? Ada ruangan, ya ada teras yang untuk zikir. Kemudian di tengah-tengah ada ruang terbuka, tidak ada atapnya, pinggiran-pinggirannya ya kamar-kamar, yang di depan kamar itu juga ada terasnya. Di mana di teras tersebut dan di halaman luas tersebut dibeber karpet untuk tempat wadifah. Kemudian ditambahnya kain putih, ya juga ceritanya dari sana, fungsinya agak menambah kewibawaan tempat wadifah, di mana wadifah itu adalah wirid, ya, yang mana kita sama dengan wirid untuk ziarah ke Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada Jawharatul Kamal ke-7 Rasulullah hadir. Ya, jadi yang benar itu aslinya kita ziarah ke Rasulullah dengan membaca wadifah. Karena kita ziarah kepada Rasulullah dan Rasulullah berkenan ya, menghadiri wadifah yang kita selenggarakan, maka ada etika-etika yang perlu kita ikuti di sana. Ya, etika kelas tinggi ya kalau kita boleh dibilang upacara menyambut kehadiran pejabat. Nah, jadi yang perlu dicatat di sini ya rumah Sayyidi Syekh radhiyallahu an bukan rumah sempit. Dan di situ tidak ada TV, tidak ada tidak ada gambar-gambar yang membuat kita itu lengah. Membuat kita ini konsentrasi pecah ke gambar-gambar dan yang lain. Sehingga rumah Sayyidi Syekh walaupun rumah itu lebih pantas dibilang majelis dzikir memang. Karena apa? Ya di situ juga tidak ada perempuan, tidak ada yang lain, digunakan oleh Sayyidi Syekh sebagai rumah ibadah dan tempat berdakwah.